Halo, selamat pagi anak-anak kelas 2. Bagaimana nih kabar kalian? Satu minggu kemarin kalian sudah libur ya di rumah, kemudian sudah refreshing juga, kemudian kemarin juga ada tugas ya yang diberikan, ada PR-nya, jangan lupa dikirimkan PR-nya di assignment ya, supaya anak-anak semuanya bisa terus berlatih perkalian dengan baik ya. Nah, untuk hari ini kita mau kembali belajar matematika lagi nih. Tanggal 2 November 2020. Wah, nggak terasa ya. Kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi Desember. Wah, sebentar lagi ada Natal, tahun baru. Wah, nggak terasa banget semester 1 akan cepat terlewati ya. Tapi ingat juga untuk setiap pelajarannya juga jangan sampai terlupakan ya, supaya anak-anak juga tetap bisa belajar dengan baik. Nah, untuk kegiatan hari ini kita mau ngapain aja sih, Bu? Nah, yang pertama kita mau review dulu sebentar supaya anak-anak masih ingat nih pembelajaran tentang perkalian kemarin apa ya. Dan juga kita hari ini reviewnya mau sedikit berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian nanti anak-anak juga akan mempersiapkan bahan yang akan digunakan untuk project ya, project untuk formatif, untuk sumatifnya juga nanti ya. Nah, yang kedua adalah langkah membuat project. Nanti Ibu akan juga menjelaskan tentang langkah-langkah membuat projectnya apa saja dan bagaimana. Kemudian yang ketiga nanti akan ada pengumpulan tugas ya. Jadi Ibu juga akan menjelaskan. Oke, langsung saja. Yang pertama kita mau review materi. Nah, Ibu mau tanya nih, apakah kalian sudah paham tentang perkalian dan cara pengerjaannya? Ayo, siapa yang sudah hafal atau sudah ingat atau sudah tahu caranya? Oh, ternyata anak-anak kelas 2 ini sudah bisa semua ya. Sudah mahir, sudah hebat. Wah, bagus kalau gitu. Berarti yang perlu kalian harus terus latihan adalah ingat PR-nya waktu itu apa ya? Iya, hafalkan perkalian ya 1 sampai 10 ya. Hafalkan terus supaya anak-anak juga terus bisa ingat tentang perkaliannya. Nah, ini dia kita mau review materinya tapi dengan contoh soal yang berbeda. Nah, kira-kira apa ya Bu contoh soalnya? Kita mau lihat ya. Nah, ini dia yang nomor 1 ya. Kita coba baca dan kita mau selesaikan soal perkaliannya dari soal cerita. Ya, coba semuanya kita mau baca sama-sama ya. Ibu akan bacakan. Pagi ini ibu membeli buah-buahan di pasar. Nah, satu keranjang berisi 4 buah. Ingat-ingat ya, ada hurufnya ya, ada angkanya maksud Ibu. Ya, satu keranjang berisi 4 buah. Ya, ada satu keranjang berisi 4 buah. Jika Ibu membeli 2 keranjang, berapa total buah yang Ibu dapatkan? Nah, coba kira-kira gimana cara perkaliannya ya? Kamu bayangkan, ibu itu mau beli 2 keranjang. Nah, kalau satu keranjangnya ada 4, berarti kalau 2 keranjang berarti ada berapa ya? Berarti berapa dikali berapa? Ayo, siapa yang bisa tebak nih? Ya, kita mau lanjut dulu soal yang selanjutnya ya. Nanti baru kita bahas sama-sama. Nah, yang kedua adalah, nah ini coba kita baca ya. Rudy sedang bermain kelereng bersama teman-teman. Ya, siapa yang suka main kelereng nih di rumah? Ya, Ibu Eno dulu suka banget nih main kelereng. Waktu masih kecil suka main lomba-lombaan siapa yang paling banyak kelerengnya. Ya, nah hari ini Ibu mau cerita nih. Rudy sedang bermain kelereng bersama teman-teman. Nah, satu kali menang itu Rudy bisa mendapatkan 3 kelereng. Ya, kalau 1 kali menang, Rudy dapat 3 kelereng.
Nah, jika Rudi menang 5 kali. Wah, 5 kali menangnya berarti kira-kira Rudi dapat berapa kelereng nih? Ya, berapa jumlah kelereng yang akan Rudi terima? Nah, coba anak-anak pikirkan. Kira-kira soal nomor 1 ini berapa dikali berapa? Dan soal nomor 2 berapa dikali berapa? Nah, kita mau coba bahas sama-sama ya. Nah, ini dia penyelesaian yang nomor 1 ya. Kita mau lihat sama-sama. Tadi masih ingat nggak? Satu keranjang isinya berapa? Ya, satu keranjang nih, Ibu balik lagi. Satu keranjang isinya 4 buah ya. Yang nomor 1 ini isinya 4 buah ya. Nih, berisi 4 buah. Nah, kalau misalnya 2 keranjang ada berapa ya? Nah, ini kita lihat ya. Satu keranjang sama dengan 4 buah. Ingat-ingat ya. Satu keranjang sama dengan 4 buah. Ada angkanya ya, ini 4. Nah, berarti kalau 2 keranjang nih, Ibu garis bawahi. 2 ya, 2. Kalau 1 itu sama aja 1 dikali 4 ya. 4-nya cuma ada 1. Berarti ya cuma 4 ya, 4 buah. Nah, sekarang ada 2 keranjang nih. 2. Berarti 2 nih ya. Kita tulis ada 2 keranjangnya. Kemudian isi satu keranjang ada berapa tadi? 4. Berarti 2 dikali 4. Ya, 4-nya ada 2 kali. Ya, kalau kita buat lingkaran, dia keranjangnya ada 2. Betul. Ya, berarti 4 ditambah 4 berapa nak? Coba kita hitung. Kita keluarkan 4 jari. Setelah 4 berapa? 5, 6, 7, 8. Ya, jawabannya adalah 8. Ya, ingat pokoknya yang kalian perlu ingat adalah ini yang penting ya. Harus ingat angkanya. Ya, itu akan memudahkan kalian. Itu triknya ya. Kalau misalnya baca soal cerita itu angkanya yang kalian kalikan nih. Misalnya 4 dikali 2 gitu. Ya, berarti kalau yang ini gimana Bu Eno? Oh, berarti yang ini berarti 3 dikali 5 ya, atau 5 dikali 3. Kita lihat nanti ya. Oke, kita next ke penyelesaian yang selanjutnya. Nah, tadi si Rudi 1 kali menang ya. Kalau 1 kali menang dapat 3 apa? 3 buah kelereng ya. Dapat 3 buah kelereng. Sekarang kalau Rudi menangnya 5 kali. Nih, Bu garis bawah ya. 5 kali. Berarti berapa kali berapa, Bu? Ya. Berarti 5 dikali 3. Ingat ya, keranjangnya dulu ya. Menangnya dulu ada berapa kali? Oh, ada 5 nih, ditulis 5-nya tulis di sini. Nih, 5-nya tulis di sini ya. 5 dikali berapa isinya? 3. Berarti 5 dikali 3. Sama dengan 3-nya ada 5 kali. Benar nggak ini? Kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti berapa nih? 5 dikali 3 atau 3 dikali 5 itu sama aja ya. 3-nya ada 5 kali, berarti berapa? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Ya, wah anak-anak harus cepet nih hitungnya ya. Wih, Bu Eno kok cepet banget ya hitungnya? Iya, karena harus terus berlatih ya, supaya anak-anak juga bisa cepet hitungnya. Jangan mau kalah sama Ibu Eno ya, jadi harus bisa semuanya hitung cepat. Nah, gimana? Bisa kan? Gampang kan caranya? Pokoknya tetap perhatikan angkanya dan juga clue-nya, petunjuknya. Nah, gitu ya. Jelas ya, bisa ya. Nah, sekarang
Ibu lanjut untuk anak-anak mau menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk proyek. Nah, kemarin Ibu juga sudah ingatkan untuk anak-anak siapkan 2 lembar kertas buffalo. Pastinya sudah ya, waktu itu Ibu Eno dan juga Ibu Ripka bilang untuk bisa siapin 4 kertas buffalo atau Concord ya, yang 2 untuk bahasa Inggris, nah yang 2 ini untuk matematika ya. Kemudian ada gunting, kemudian spidol warna-warni ya, 1 aja ya, cukup kamu sediakan 1 saja, tapi warnanya terserah kamu boleh pakai warna apa ya. Boleh pakai spidol yang besar nggak Bu? Boleh, asal jangan tembus ya. Asal jangan tembus tulisannya di belakang. Kalau misalnya tembus nanti yang belakangnya nggak bisa dipakai lagi karena kita mau pakai di bagian belakangnya juga ya. Boleh pakai pulpen ya. Bu, kalau pakai pensil boleh nggak? Boleh sih, tapi nanti nggak kelihatan tulisannya ya. Akan lebih baik kalau pakai spidol atau pulpen ya, supaya lebih terlihat jelas. Nah, Bu, gimana sih cara bikinnya? Ayo kita bahas sama-sama ya. Ini dia langkah-langkah membuat proyeknya. Yang pertama, ya, lipat 1 lembar kertas menjadi 8 bagian yang sama, ya, seperti kalian membuat flashcard bahasa Inggris. Contoh nih, Ibu, buat di sini ini misalnya 1 kertas ya. Ini 1 kertas buffalo, ya kan? Nah, kalian lipat harus bentuknya jadi 8 begini. Jadi 8 potong ya. Nah, oke, bayangin aja. Nah, ini jadi 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pokoknya 1 kertas harus dilipat jadi 8. Ada 8 kotak begini. Ya, nanti boleh minta bantuan sama orang tua ya, atau saudara, atau kakak, atau teman kamu yang ada di rumah, boleh ya. Yang kedua, nah kan ada 2 kertas, berarti dua-duanya kamu lipat sama seperti yang kertas ini ya, supaya nanti ada 16 potong kertas ya, kan 8, ini 8 sama 1 kertas lagi 8, berarti ada 16. Nah, kemudian kamu gunting ya, kamu gunting kedua kertasnya yang sudah kamu lipat itu total ada 16 potong. Nah, kalau ini kamu potong dia akan jadi ukurannya kecil-kecil ya. Contoh kayak gini nih, misalnya ada 16 ya. Nih, pokoknya harus sudah dipotong, totalnya 16 potong kertas kecil. Ya, seperti flashcard yang sudah kamu buat di bahasa Inggris. Nah, kemudian yang keempat, buatlah 1 soal perkalian di masing-masing kertas tersebut. Nah, Bu, berarti kalau ada 16 potong, berarti ada berapa soal? Ya, berarti ada 16 soal perkalian ya. 1 kertas kecil, 1 soal perkalian ya. Ibu akan kasih contohnya nanti. Nah, kemudian yang kelima, kalian boleh meminta bantuan orang tua juga untuk membantu membuatkan soal perkaliannya. Jadi biar nggak, Bu, aku pusing mikirin soalnya gimana ya. Boleh minta tolong orang tua kalian yang buatkan juga ya. Jadi boleh minta bantuan kakak juga, boleh minta bantuan tante, om, ya siapapun ya yang bisa kalian minta tolongi ya, supaya membantu kalian juga. Nah, Bu, contohnya kayak gimana? Nah, ini dia contohnya. Ibu kasih lihat ya. Nah, ini misalnya 1 potong kertas kamu kasih hias-hiasan ya. Boleh kamu hias, pokoknya buat secantik mungkin, semenarik mungkin, dan yang pastinya rapi. Ya, yang pastinya rapi ya. Karena ini nanti akan kalian gunakan sampai nanti di sumatif. Jadi pastikan bersih, rapi, menarik, dan juga bagus. Ya, ini Ibu Eno bikin tadi ini ada awan-awannya, ada bintang-bintangnya. Kalian boleh ada bunga-bunganya ya, boleh ya. Misalnya bunga, terus ada angkanya di tengah, boleh. Kalian boleh kreativitaskan pikiran kalian ya.
ke dalam flashcard ini ya. Jadi boleh terserah kalian. Bu, kalau polos aja boleh nggak? Ya boleh sih, tapi kurang menarik ya kalau misalnya nggak dihias dikit-dikit ya, pastinya harus dihias dikit-dikit lah ya. Kalau nggak, kalau kamu nggak mau gambar-gambar ya udah kamu warnain aja ya supaya lebih menarik juga gitu. Nah, untuk pengumpulan tugasnya ya, pastikan total flashcard kalian itu ada 16 buah ya. Kalau misalnya nggak ada 16 gimana? Ya berarti kamu bikin harus totalnya 16 buah ya. Kemudian kirimkan di assignment. Nah, kirimkan di assignment. Batas pengirimannya di hari Selasa. Ingat ya, Selasa di 3 November ya, pukul 4 sore. Ya, dikirimnya batasnya. Kalau mau kirim hari ini boleh, sangat-sangat boleh. Ya, berarti anak-anak mengerjakan tugasnya dengan baik dan memanage waktunya juga dengan sangat baik. Ya. Kalian juga boleh berlatih nih, Nak, dengan cara meminta orang tua atau saudara atau teman untuk mengocok kartunya dan kamu mainkan dengan tebak-tebakan berapa total perkaliannya. Contoh, kamu kayak main Uno ya. Kayak main Uno, kamu kocok dulu Unonya misalnya kartunya. Terus minta mama kamu atau papa kamu atau kakak kamu atau saudara kamu untuk pilih satu kartu. Nah, kemudian suruh eh, yang orang ambil kartunya suruh jawab begitu. Atau bisa juga misalnya orang tua kalian yang kocok terus kalian yang ambil kartunya, terus kalian jawab berapa jawabannya ya. Itu nanti kalian berlatih boleh ya sambil bermain tebak-tebakan. Atau boleh sama teman kamu, boleh kamu telepon teman kamu video call, terus kamu main sama teman kamu main flashcardnya boleh. Sangat-sangat boleh ya. Oke, nah sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang kegiatan kita hari ini. Ya, kegiatan kita sangat gampang banget dan nggak ribet. Ya, kalian cuma bikin flashcard aja dan juga sambil berlatih sedikit untuk persiapan formatif kalian di hari Rabu. Ya, hari Rabu kita akan formatif. Jadi persiapkan dengan baik apa yang kalian butuhkan di proyeknya dan semangat dalam membuat proyeknya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.